Bang, terkait dengan sayembara yang untuk kehilangan akun Abang 50 juta itu gimana sih Bang tanggapannya? Jadi, kan itu sudah saya jawab tadi. Kalau saya, jangan 50 juta, tapi 5 miliar. Nggak usah suruh akun, bawa ke saya 5 miliar, saya tutup akun saya. Baru saya buka akun baru. Kok tanggung 50 juta? Dikit amat, katanya orang kaya. Dia masih bilang, punya bos. Saya nggak ada bos saya di dunia ini. Bos saya Allah Ta'ala. Itu the big bos saya. Masa buat sayembara untuk menutup akun saya, emang lu nggak bisa ngadapi gua apa? Oke, tutup. Bukannya lu yang ngoceh-ngoceh. Lu punya pengikut 5 juta, gua baru 300 sekian. Yang nonton memang sudah ratusan juta. Jadi mesti fair dong. Fair dong. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu. Biasa-biasa aja gitu. Ya, bagi saya lebih enak ya, kami ini kalau berdebat di satu tempat itu ada Pak Fahmi gitu. Kan lebih elegan gitu ya, karena sama-sama paham hukum. Wartawan aja dimaki-maki kemarin, bodoh kalian semua gini. Apaan ngomong begitu sama wartawan? Jangan, kita slow aja. Orang diam, orang semut, orang soft. Bukan berarti orang takut sama lu. Enggak lah, kita merantau ke Jakarta, Bapak. Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta. Itu aja. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang nggak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi. Jadi bagi saya, netizen, hujatan, makian, itu sudah sarapan pagi saya. Nah, itu sarapan saya itu. Jadi nggak saya pikir itu, nggak usah mikir anak saya terganggu, enggak, tenang-tenang aja. Tapi kalau lu senggol saya, ya jangan, nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya, Fadel benar, atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan, kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Jadi saya profesional. Ada kasus yang saya maju terus sampai pengadilan. Lira Firna tuntas menang di pengadilan. Artis Lira Firna, istrinya Fadlan Muhammad. Ada juga yang saya mundur. Kalau nggak sejalan, Gubernur Sumut, Gatot, kasus KRB Muldoko, mundur saya. Saya orangnya maju ya maju, mundur ya mundur. Falsafah hidup saya, berani ya berani, takut ya takut, bukan takut-takut berani, bukan berani takut. Nah, saya ini berani ya berani. Ya udah, cukup. Ya, jadi nggak usah pakai sayembara, tapi yang pasti kalau besok akun saya ada yang meng-hack dan hilang, NM harus bertanggung jawab. Kemanapun saya kejar kau. Ingat kata-kata. Bang, ini kan besok Bang kan menyinggung terkait kasus Bang. Satu-satu. Oke, yang mau nanya dulu. Bang menyinggung Ini terkait siapa nih yang Bang. ngomongin siapa nih? Tito dari Intens Bang, menyinggung terkait kasus. Ya kan, ini kan tadi pengacaranya Nikita juga sudah kemarin sempat ngomong dan tadi juga di Polres sudah ditegaskan bahwasanya hasil visum sudah keluar gitu. Dan tadi Abang juga menyinggung Abang bisa saja mundur kalau ada indikasi kebohongan dari pihak Fadel. Dengan adanya hasil visum keluar, kalau memang terbukti dengan dalil-dalil yang ada seperti yang sudah diajukan pada laporan Nikita Mirzani, mungkin seperti persetubuhan anak di bawah umur dan lain-lain, berarti Abang akan mengambil langkah mundur atau seperti apa Bang? Ini ada visum itu kita uji dulu dong. Kami kan punya juga, kami kan punya juga. Kami juga punya. Halo, jangan berisik. Tolong jangan berisik dong. Halo? 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 Iya lanjut Bang. Nah, tolong jangan berisik ya. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam, mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG, kandungan.
Dan itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September seperti apa. Ya semua pengkajian bidang itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Ada ahli pidana, ada ahli IT, misalnya kami perlukan, ya, atau ada ahli kandungan dan ahli katakanlah tentang anak dan lain-lain. Itu nanti akan kami dalami semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa saja. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, ada nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Saya harus fair. Tidak usah kalian suruh. Kalau saya lihat tidak benar, saya akan pergi. Tapi kalau benar, saya harus teruskan dong. Salah saya kalau saya membiarkan warga negara. Ketika warga negara itu butuh bantuan, dan dia benar, menurut perspektif hukum saya dan tim, ya saya maju terus. Tapi kalau ternyata saya ada indikasi yang besar, contoh besok malam, saya live di salah satu TV swasta jam 7. Saya akan buat statement yang berbeda dengan yang kemarin. Karena ada pendalaman tim saya dan data yang saya punya. Jadi saya punya cara bahwa kalau begitu begini, kalau begitu begini. Kan kita pakai strategi. Kalau saya begitu. Jadi ada bahasa kalau sudah divisum terus itu nanti jadi barang bukti, belum tentu juga dong. Karena kasus ini nanti harus sampai kepada gelar perkara khusus. Ini nggak bisa ditangani oleh Polres saja. Ini sudah jadi atensi publik, harus sampai Polda, bila perlu sampai Mabes Polri. Supaya kasus ini benar-benar on the track dan tuntas. Begitu. Halo? Halo, Abang, mungkin kan Fadel ini kan memiliki alat bukti berupa foto USG kemarin ya, Bang ya. Nah, sedangkan Loli ini kan masih di bawah umur, Bang. Apakah boleh, Bang, ketika Loli USG tanpa didampingi dari pihak keluarganya, yang maksudnya yang berhak gitu, Bang? Begini, Loli itu kan memposting hasil dari tes pack, kan? Terus dia harus bicara, gua kok bisa, kira-kira kok bisa ada dua checklist di tespek ya, kok bisa gua hamil ya, kira-kira begitu kan. Nah lalu kemudian pertanyaannya, waktu dia tespek memang ada ibunya yang dampingi dia kan? Enggak. Bagaimana kalau kejadian misalnya dia di UK sana, dia kemudian uji tes kehamilan terus ternyata ada hamil. Pertanyaannya, dia pergi ke tes itu ada yang dampingi enggak? Kan dia sudah pergi ke Jakarta, mau ketemu mamanya, nggak diterima. Terus dia tes sendiri. Terus kira-kira kalau dia tes sendiri salah nggak? Jawabnya nggak dong. Terus kemudian kalau dia tes sendiri terus melanggar hukum nggak? Kenapa melanggar hukum? Orang dia ngetes diri dia sendiri. Nah pertanyaannya, apakah dia ketika melakukan tes itu didampingi oleh Fadel atau siapapun, perlu pembuktian. Karena alat bukti dalam kuhap itu kan ada 5. Saksi, ahli, pertama saksi, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari situ kelihatan. Saya tahu kok mereka bilang ini ada handphone udah dapat, nanti ada ini, itu kan dijadikan petunjuk. Tidak mudah. Di kasus Vina, ya, di kasus ya pencabulan dan lain-lain, itu nggak gampang membuktikannya. Itu dibutuhkan energi yang ekstra untuk mendalami. Jadi ini bukan ringan. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa USG itu dilakukan tanpa didampingi. Nah pertanyaannya, anak ini sudah berapa lama tidak didampingi oleh ibunya? 2 tahun kan, lebih kurang.
Nah, selama 2 tahun itu ngapain aja dia? Begitu sampai ke Indonesia, terus dia tes kehamilan dia, kok muncul kata-kata, siapa yang dampingi dia? Lalu kemarin dia datang, lu nggak terima. Sekarang kenapa jadi, maaf ya, kenapa jadi ribut? Gitu. Kira-kira gitu. Nah, peran dari keluarga Fadel dan Fadel dalam urusan Loli, saya jelasin ya, itu hanya satu. Ketika dia tidak diterima di rumah orang tuanya, sampai beberapa kali, akhirnya Loli bingung dia mau tinggal di mana. Maka keluarga dari Bajide, Pak Umar, Fadel, Martin, ibunya Titin, kemudian Bintang, menempatkan dia dengan kakak iparnya si Fadel, istrinya si Martin. Bayangkan kalau mereka tidak tampung anak itu, terus anak itu tinggal di mana? Lalu kalau anak itu tinggal di rumah orang lain itu harus kita bilang juga dia menyembunyikan. Kan tidak juga, makanya hukum itu logical law dan mandatory law, dibawa yang tenang gitu. Makanya saya sependapat dengan ahli psikolog itu yang mengatakan bahwa kita harus juga, ya paling nggak kita introspeksi diri lah. Gitu. Saya ini sering introspeksi diri. Gimana ya? Saya begini. Sering kenapa begini. Tapi saya pemaaf. Saya bukan pendendam. Tapi kalau saya disakiti ya saya kejar. Karena begitu. Sederhana saja. Kalian tahu kan Rasuman ini sudah dihajar. Ada orang banyak niat. Ada yang bilang 3 bulan 2022 yang lalu Rasuman terlihat. Baik-baik aja. Kenapa? Karena saya kerja keras, ikhlas, tuntas, dan mohon pertolongan Allah. Di situ. Di samping memang saya tidak sebejat yang digambarkan itu. Itu saja. Jadi lu kalau lu memang benar, kemudian lu memang baik, ya sudah. Nanti akan kelihatan kalau memang Loli mengatakan sudah deh, saya minta maaf, salah saya. Itu semua kerjaan dari Fadel. Kita uji. Benar nggak keterangan dia ini? Apakah Loli ini keterangannya tidak dipaksa atau apa gitu. Nanti kan bisa dilihat. Itu kan saya punya strategi juga untuk menghadapi itu. Tidak usah lah bilang-bilang saya jamin. Tidak boleh. Sombong itu kawan setan. Ya. Sombong adalah awal kehancuran. Itu jelas itu. Begitu. Masih ada? Cukup? Halo Bang Rasman. Ya. Bang Rasman, untuk belakangan ini Fadel lebih menunjukkan rasa cintanya ya melalui Instagram Story. Kebucinan itu ditunjukkan di dalam Instagram Story-nya gitu. Apakah itu menurut abang itu seperti apa? Apakah itu menarik hati NM atau seperti apa, Bang? Dia lebih bucin kan saya sudah pernah katakan bahwa Fadel itu setelah kami preskon jam 12 malam dia telepon saya. Dia bilang, "Om, saya was-was, saya khawatir dengan Loli, saya kangen Loli." Itu udah diucapkan. Saya bilang, Fadel, kamu jangan sebut-sebut itu dulu. Kamu lagi dilaporin, berdoa saja. Mudah-mudahan membuka hati kamu, membuka hati untuk kamu. Tapi yang harus kamu ingat, yang namanya jodoh, pertemuan, maut, itu urusan Allah. Tidak boleh kita reka-reka. Orang yang kita benci, satu saat bisa jadi bagian hidup kita. Itu saja. Kalau ditanya dia kangen, ya kangen. Dia hilang sampai dia nangis. Ya sejauh mana hubungan mereka berpacaran, gua mana tahu, Bos. Tapi yang satu yang pasti, dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak pernah melakukan dan atau menyuruh melakukan untuk tindakan aborsi. Itu. Begitu jawabannya. Oke, siap Bang Rasman. Terima kasih. Cukup ya?
Cukup ya. Oke, cukup. Faisal. Bang, mungkin yang terakhir Bang, apabila nanti Fadel dipanggil ke pihak kepolisian, apa Fadel akan siap Bang untuk datang Bang memenuhi panggilan tersebut Bang? Ya Allah, sudah saya bilang, dia pun nggak siap, saya angkut dia pakai mobil ini. Nggak ada cerita nggak siap, wajib siap. Dan dia mengatakan siap. Dan saya sebagai lawyer, kalian tahu kan, saya akan update kepada kalian informasi ini. Begitu ada pemberitahuan panggilan 2 hari sebelumnya, saya akan info media. Tidak ada sembunyi-sembunyi kita. Nah, saya ingin kasus ini dipantau oleh Presiden, baik Pak Jokowi, baik Pak Maruf Amin, Kapolri, Jaksa Agung, Hakim, Mahkamah Agung. Begitu juga dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan lain-lain. Karena kasus ini harus on the track. Gitu. Oke, cukup. Bang, dikit lagi Bang. Bang, perihal thank you. dan Dr. Oki yang justru dibuka di preskon waktu itu gimana sih Bang? Tanggapannya kan Dr. Oki juga sudah memperingatkan Abang. Sudah. Urusan saya dengan Dr. Oki sudah selesai. Ya, itu kami udah bicara tadi. Saya nggak mau lagi bahas-bahas. Karena itu udah clear. Ya, nanti melebar kemana-mana. Oke, cukup ya.